Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Puspita Khairiyah. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi warung sederhana berbasis Java OOP dan GUI yang saya buat menggunakan NetBeans. Jadi, aplikasi ini dapat digunakan untuk mencatat pelanggan, menu makanan atau minuman, kasir, serta transaksi penjualan. Jelaskan struktur proyeknya terlebih dahulu. Jadi, aplikasi ini menggunakan 4 tabel utama. Yang pertama, tabel pelanggan, kedua, tabel menu, ketiga, tabel kasir, dan keempat, tabel transaksi. Nah, 3 tabel pertama itu merupakan tabel master dan tabel transaksi yang menghubungkan semuanya. Dan semua data itu disimpan dalam database MySQL dengan nama DB Warung. Buat database yang tadi saya perlihatkan, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat project. Di sini saya sudah membuat project yang bernama aplikasi warung. Kita langsung buka search-nya. Di sini ada, di sini saya membuat 2 package. Yang pertama itu package database dan yang kedua package view. Dan jangan lupa juga nanti di librariesnya kita masukkan MySQL connector agar bisa terhubung ke database-nya. Koneksinya agar terhubung begitu. Nah, lalu saya akan mulai dengan ini. Saya akan mulai dengan kelas main.java terlebih dahulu. Nah, di sini ada import view. Fungsinya itu untuk mengimpor semua kelas dari package view. Diimpornya di sini, dideklarasikan. Nah, lalu ini public class main itu untuk mendeklarasikan kelas Java yang bernama main, karena kita buat kelasnya, nama kelasnya itu main, jadi kita deklarasikan di sini, kita panggil kelasnya jadi public class main. Nah, lalu ini public class static void itu jadi metode main ini adalah titik awal eksekusi si program Java. Jadi titik awalnya itu di main. Lalu di sini new from utama untuk membuat objek dari kelas from menu utama dan menampilkannya itu di sini. Nah, jadi nanti kita bikin kelas, nama kelasnya itu from menu utama. Jadi nanti si kelas main ini itu sebenarnya fungsinya untuk kelas utama gitu, untuk menjalankan si aplikasi warung ini gitu, aplikasi sistem ini yang saya buat. Itu kelas utamanya di sini di main. Lalu kita menuju ke package berikutnya, yaitu package database. Di dalamnya ada kelas koneksi, kita lihat. Nah, di sini kenapa package database? Karena ini mendeklarasikan bahwa si kelas koneksi.java ini berada di dalam package database begitu. Lalu import java.sql.connection. Ini untuk membuat dan mengelola koneksi ke database. Lalu import java.sql.driver.manager untuk mendapatkan koneksi dari JDBC driver. Nah, ini public class koneksi karena ini ya, kita membuat kelasnya namanya kelas koneksi. Jadi kelas ini digunakan untuk mengatur koneksi ke database. Di sini ada public static connection get koneksi. Itu untuk membuat metode static get koneksi yang akan mengembalikan objek koneksi ke database.
Nah, karena ini statik, jadi bisa dipanggil langsung tanpa harus membuat objek koneksi. Lalu ada try untuk membuka blok try untuk mencoba membuat koneksi ke database. Digunakan untuk menangani error dengan cara yang lebih aman. Oh ya, jangan lupa juga di sini kita isikan si JDBC drivernya, jangan lupa. Karena ini yang akan menghubungkan juga nantinya ke dengan database. Nah, ini untuk memanggil si driver manager.getConnection-nya untuk membuat koneksi ke database. Kita isikan JDBC MySQL, lalu localhost-nya di port berapa, lalu nama database-nya, dan root. Ini untuk menangkap error exception yang terjadi saat mencoba menghubungkan ke database, khususnya error yang berkaitan dengan SQL atau JDBC. Lalu return null. Lanjut ke package berikutnya, yaitu package view. Saya akan langsung masuk ke kelas kasir.java. Nah, ini juga sama ya, ada package view untuk mendeklarasikan bahwa kelas ini, yaitu kelas form kasir, itu berada di package view. Lalu ini import database.koneksi untuk koneksi ke database-nya. Lalu Java Swing itu untuk komponen GUI. Lalu java.sql untuk operasi database. Lalu baris ini form kasir, jadi kelas form kasir ini adalah kelas yang mewarisi dari JFrame. Lalu di sini saya juga membuat variabel yang bernama txt name kasir yang bertipe jTextField untuk nantinya menginput nama kasir. Lalu membuat variabel yang bernama btn simpan dan bertipe jbutton untuk tombol simpan. Lalu di sini saya membuat konstruktor untuk membuat instance form kasir. Di sini saya membuat konstruktor untuk membuat instance form kasir, lalu mengatur judul window menjadi form kasir, lalu mengatur ukuran window 350 kali 150 pixel, lalu mengatur layout menjadi 0, lalu mengatur posisi window di tengah layar menjadi 0, dan mengatur operasi default saat window ditutup. Setelah itu saya membuat label dengan nama kasir dan langsung menambahkannya ke frame. Juga mengatur posisi dan ukuran label, yaitu 20, 20, 100, dan 25. Lalu di sini saya juga membuat txt field ke frame. Lalu membuat tombol button simpan dan mengatur posisi dan ukuran tombolnya 120, 60, 100, dan 30. Dan menambahkan tombolnya ke frame. Juga menambahkan action listener dengan lambda expression yang memanggil method simpan. Dan ini digunakan untuk membuat window agar terlihat di layar. Lanjut ke bagian method simpan. Di sini method private untuk menyimpan data kasir. Lalu menggunakan try with resource untuk otomatis menutup koneksi database dan mendapatkan koneksi database dari kelas koneksi. Setelah itu, membuat query SQL insert dengan parameter placeholder, lalu membuat repair statement dari query SQL dan mengisi parameter pertama dengan teks dari txt nama kasir.
lalu menjalankan query untuk menyimpan data. Kode ini itu dibuat untuk menampilkan dialog konfirmasi bahwa data telah berhasil disimpan, lalu mengosongkan text field setelah datanya disimpan. Lalu catch exception E itu untuk menangkap semua exception yang mungkin terjadi. Lalu print stack trace itu untuk mencetak stack trace error ke konsol. Lalu kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu form menu. Di sini juga sama package view untuk mendeklarasikan bahwa kelas menu itu terdapat dalam package view. Sama juga seperti form kasir, form sebelumnya. Jadi dia mendeklarasikan package dan import yang diperlukan. Lalu di sini kelas form menu yang ada turunan dari JFrame. Lalu di sini ada variabel untuk input nama menu dan harga. Juga ada variabel untuk tombol simpan. Lalu ini juga sama untuk mengatur properti dasar window seperti ada judul, ukuran, lalu layout, posisi, dan operasi close-nya. Lalu ini untuk menambahkan label, yaitu nama menu, dan membuat text field untuk input nama menu dengan posisi dan ukuran tertentu. Lalu baris ini itu untuk membuat dan menambahkan label harga. Lalu membuat text field untuk input harga. Lalu membuat tombol simpan dengan action listener dan menampilkan window. Lalu membuat koneksi database dan query insert untuk tabel menu dengan 2 parameter. Nah, di sini itu mengisi parameter nama menu dengan string. Lalu mengisi parameter harga dengan integer konversi string. Lalu menjalankan query. Ini untuk menampilkan pesan sukses. Di sini saya menggunakan kalimat menu disimpan. Lalu mengosongkan kedua text field, lalu menangkap exception. Lanjut ke kelas berikutnya, yaitu form menu utama. Nah, di sini hanya ada package view dan import javax.swing saja. Jadi tidak perlu database karena hanya sebagai menu navigasi. Di sini ada kelas untuk menu utama aplikasi dan 4 variabel untuk navigasi ke form yang berbeda. Jadi ada BTN pelanggan, BTN menu, BTN kasir, dan BTN transaksi. Kita berpindah ke konstruktor form menu utama. Jadi di sini ada setup window dengan ukuran 300 x 300 dengan judul yang sesuai, yaitu judulnya ini. Lalu juga di sini membuat tombol form pelanggan, lalu mengatur posisi dan ukuran si tombol pelanggan, dan action listener yang membuat instan form pelanggan baru saat diklik. Lalu ini adalah program membuat tombol untuk membuka form menu, dan ini adalah program untuk membuat tombol untuk membuka form kasir.
Lalu di sini juga saya membuat tombol untuk membuka form transaksi dan menampilkan Windows menu utamanya. Dan ke kelas berikutnya yaitu form pelanggan. Nah, ini adalah package dan import yang diperlukan. Dan ini adalah deklarasi variabel untuk input nama dan nomor HP. Seperti di kelas-kelas sebelumnya, di sini ada setup untuk window dasar, mulai dari judul, ukuran, layout, posisi, dan exit on close aplikasinya. Lalu ini adalah seperti di kelas yang tadi juga, ini adalah program untuk membuat label dan text field untuk input nama dan nomor HP. Lalu tidak lupa juga kita membuat tombol simpan dengan action listener dan menampilkan Windows. Lalu di sini saya menyimpan data pelanggan ke database dengan dua parameter, yaitu parameter string. Dua parameternya adalah string. Lalu menampilkan pesan dengan kalimat data pelanggan disimpan. Artinya sukses disimpan dan mengosongkan text field. Lalu saya akan lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas form transaksi. Nah, di sini ada package dan import yang diperlukan juga, sama seperti di kelas-kelas sebelumnya. Lalu ada ini, saya di sini menggunakan J combo box untuk drop down selection dan text field untuk jumlah dan total. Jadi totalnya itu tidak bisa diedit otomatis dari sistem seperti itu. Ke konstruktor form transaksi. Nah, di sini sama seperti kelas-kelas sebelumnya, juga saya melakukan setup window dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 400 x 300. Lalu di sini saya membuat tiga combo box dan mengisi data dari database menggunakan method.combo. Lalu di bawah sini saya juga menambahkan label dan combo box untuk pelanggan, menu, dan kasir. Nih, combo box pelanggan, combo box menu, dan combo box kasir. Lalu menambahkan text field untuk input jumlah. Lalu txt jumlah.getDocument.add document listener. Java Spring Event document listener. Jadi dokumen listener ini untuk mendeteksi perubahan pada text field jumlah. Dan setiap kali ada perubahan, insert atau remove, itu akan memanggil si hitung total. Dan change update itu kosong karena tidak diperlukan untuk plain text. Lalu ini adalah text field untuk menampilkan total, dan memang dibuat tidak bisa untuk diedit gitu. Jadi otomatis akan dihitungkan langsung oleh aplikasinya. Jadi pengguna tidak bisa mengedit. Lalu tidak lupa juga membuat tombol simpan dengan action listener. Combo box menu juga diberi action listener untuk menghitung ulang total saat menu berubah, lalu menampilkan window. Lalu di sini saya membuat method load combo untuk mengisi combo box dengan data dari database dengan parameternya combo. Jadi combo box ini yang akan diisi, lalu nama tabelnya, lalu ID call atau kolom ID, lalu name call,
atau kolom nama. Lalu mengambil semua data dari tabel dan menambahkan item ke combo box dengan format ID nama. Lalu di sini juga membuat metode baru, yaitu metode get harga menu untuk mendapatkan harga menu yang dipilih. Lalu ini untuk memisahkan string combo box dengan delimiter untuk mendapatkan ID menu. Lalu ini untuk query database untuk mendapatkan harga berdasarkan ID menu. Lalu return harga sebagai integer atau 0 jika ada error. Ada metode untuk menghitung total harga. Ini untuk mengambil jumlah dari text field dan konversi ke integer. Dan ini untuk mengalihkan jumlah dengan harga menu. Lalu ini untuk menampilkan total di text field total. Jika ada error, misalnya input bukan angka, di set totalnya ke 0. Lalu ini untuk validasi input sebelum menyimpan. Lalu memastikan semua combo box memiliki pilihan dan text field jumlah tidak kosong. Lalu menampilkan pesan error dan keluar dari metode jika validasi gagal. Lalu ini ada validasi input sebelum menyimpan untuk memastikan semua combo box memiliki pilihan dan text field agar jumlahnya tidak kosong. Lalu menampilkan pesan error dan keluar dari metode jika validasinya gagal. Lalu kode ini itu untuk membuka koneksi database dan memisahkan string dari masing-masing combo box untuk mendapatkan ID. Lalu ini itu untuk konversi jumlah ke integer, dan ini untuk menghitung total. Bisa juga menggunakan txt total.getText. Lalu ini ada query insert dengan 5 parameter dan mengisi parameter dengan ID pelanggan, menu, kasir, jumlah, dan total. Lalu menjalankan query-nya. Query ini untuk menampilkan pesan sukses. Di sini saya isikan kalimat transaksi disimpan. Lalu text field jumlah dan totalnya itu dikosongkan, dan ini untuk menangkap number format exception khusus untuk kesalahan konversi ganda. Dan di sini saya tuliskan juga keterangan jumlah harus berupa angka. Lalu ini digunakan untuk menangkap exception umum lainnya. Oke, dan di sini semua kelasnya sudah kita lihat bersama-sama. Dan sekarang saya akan lanjut ke kelas main.java untuk kita jalankan aplikasinya. MySQL-nya sudah saya nyalakan. Kita coba run file. Ya, dan ini adalah tampilan aplikasinya. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada 4 form. Yang pertama itu form pelanggan, kedua form menu, ketiga form kasir, dan keempat form transaksi. Nah, kita coba lihat dulu form pertama. Ini tampilan awalnya. Jadi kita bisa mengisikan nama, kemudian nomor HP, lalu ada tombol button simpan juga.
untuk menyimpan data si pelanggan. Kita coba masukkan nama, lalu masukkan nomor HP, lalu simpan. Nah ini kalau di aslinya itu muncul data pelanggan disimpan ya, tapi nggak tahu kenapa di sini nggak muncul, tapi di sininya muncul gitu ada. Lalu kita coba form kedua yaitu form menu. Nah, ini adalah tampilan dari form menu. Kita coba isikan menunya, misalkan sate, harganya 20.000. Di sini ada ini ya, ada apa? Ada pemberitahuan menu disimpan, lalu saya klik OK, tapi di sini itu nggak muncul, nggak tahu kenapa. Tapi ini ada ya, ini ada. Saya pencet OK. Nah, jadi sudah tersimpan. Selanjutnya yaitu form kasir. Ini adalah tampilan dari form kasir. Kita coba isikan nama kasirnya, contoh lalu saya klik simpan. Nah, ini ada pemberitahuan juga kasir disimpan, saya klik OK. Oke, jadi sudah tersimpan. Nah, itu form transaksi. Ini adalah tampilan dari si form transaksi. Nah, ini ada opsi ya di menu pelanggan. Ini ada nama-nama pelanggannya yang sudah saya masukkan sebelumnya. Ini ada kita coba masukkan nama pelanggan yang baru kita masukkan tadi. Ini. Lalu menunya juga sama. Ini ada daftar nama menu yang sudah pernah saya simpan. Di sini kita pilih yang baru dimasukkan tadi. Lalu nama kasirnya, jumlahnya, jumlah menunya berapa. Tadi harga satuan satenya itu 20.000. Saya isikan 2. Nah, jadi totalnya itu otomatis keisi gitu, otomatis terjumlahkan dengan sendirinya. Jadi kalau saya pesan 2 itu harganya, harga keseluruhannya itu 40.000. Jadi kita nggak usah menghitung manual, cukup tuliskan aja jumlahnya mau berapa gitu. Nanti dia otomatis totalnya gitu. Nah, ini saya klik simpan. Dan di sini ada pemberitahuan bahwa transaksi sudah disimpan. Jadi otomatis tersimpan juga ke database. Saya klik OK. Oke. Nah, sekian penjelasan tentang aplikasi yang saya rancang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.